Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para onti uncel dari daerah mana saja. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Hujan deras membasahi jendela kamar kecilku. Di dalam, aku duduk diam menatap kalender yang penuh coretan. Tanggal merah itu, hari pernikahanku. Bukan dengan pria yang kucinta, bukan dengan seseorang yang kupilih, tapi dengan lelaki asing dari negeri pasir, seorang pria Arab bernama Salman Al-Rashid. Aku bahkan belum tahu siapa dia sebenarnya, selain dari kata-kata simak comblang, dia kaya, baik, dan siap bayar 1 miliar rupiah hanya untuk menjadikanmu istri. Uang, hanya itu yang menggoda dan menyakitkan sekaligus. Ayahku terbaring lemah di kasur tua, matanya berkaca-kaca saat aku pamit tadi pagi. "Maafkan ayah, nak," katanya dengan suara serak. Aku hanya tersenyum dan mencium tangannya, pura-pura kuat. Padahal hatiku seperti retak, berkeping. Jika bukan karena utang rumah sakit, jika bukan karena warung ibu yang bangkrut, jika bukan karena adikku yang akan putus sekolah, aku tak akan pernah jual diri atas nama pernikahan. Tapi hidup tak memberi pilihan. Rombongan Salman datang dengan mobil hitam panjang. Pria itu turun dengan jubah putih dan sorban di kepala. Wajahnya bersih, brewok tipis, matanya tajam namun tidak garang. Senyumnya tipis, hampir tak kelihatan. Saat ia menggenggam tanganku di hadapan penghulu, tangannya dingin. Satu kalimat ijab kabul, dan hidupku berubah. Semua tamu bertepuk tangan, padahal aku merasa baru saja menjual jiwa. Setelah akad, aku diajak masuk ke kamar untuk beristirahat sebelum keberangkatan ke Riyadh malam itu. Di atas meja, koper besar penuh uang tunai sudah menanti. Aku menatap koper itu seperti menatap neraka. Ibu memelukku erat sambil menangis diam-diam. "Maafkan ibu, Nadira, kau perempuan yang terlalu baik untuk nasib seburuk ini." Aku tak sanggup menjawab. Aku hanya ingin cepat berakhir, atau mungkin menghilang. Ketika malam mulai turun, Salman mendekatiku. Suaranya lembut namun penuh tekanan. "Kita akan segera terbang, Nadira. Tapi ada satu hal yang harus kau tahu. Malam ini, aku akan memintamu melakukan sesuatu yang mungkin belum pernah kau bayangkan sebelumnya." Dadaku mencelos. Entah kenapa kalimat itu membuat bulu kudukku meremang. Aku menoleh, mencoba menatap matanya, tapi dia berbalik begitu cepat. Seolah apapun yang akan terjadi malam nanti, bukan hal biasa. Aku terduduk sendiri di ranjang, gaun pengantinku masih melekat di tubuh. Di luar, suara pesawat terdengar sayup. Tapi di dalam kepalaku, hanya ada tanya dan ketakutan. Apa maksud dari hal gila yang dia katakan? Kenapa terasa seperti aku akan masuk ke dalam dunia yang tak pernah kubayangkan sebelumnya? Pesawat mendarat mulus di Bandara King Khalid, Riyadh. Udara panas menyambutku, berbeda jauh dari dinginnya malam di Indonesia. Tanganku masih menggenggam erat tas kecil berisi paspor dan doa ibu yang ditulis dalam secarik kertas. Salman berjalan di depanku dengan langkah tenang, tubuhnya tinggi menjulang, membuatku seperti bayangan kecil yang hanya ikut tanpa arah. Sepanjang perjalanan menuju rumahnya, kami tak banyak bicara. Tapi hatiku terus bergetar, mengingat kalimatnya semalam, tentang permintaan gila itu. Malam itu, setelah makan malam sunyi dan canggung, ia mengajakku masuk ke sebuah ruangan. Bukan kamar tidur, melainkan sebuah ruang kosong penuh lilin, lantai marmer, dan aroma kemenyan asing. Salman berdiri di tengah ruangan, lalu menoleh padaku dengan tatapan dalam yang sulit kutebak. "Nadira," katanya perlahan, "aku menikahimu bukan hanya untuk cinta, tapi untuk menebus sesuatu yang telah lama hilang dari keluargaku." Aku diam, jantungku berdetak tak karuan. "Malam ini," lanjutnya, "aku ingin kau tidur di ruangan ini, sendirian, dan apapun yang kau dengar atau lihat, jangan keluar hingga fajar." Aku terpaku. "Apa maksudmu? Apa ini semacam ujian, ritual?" tanyaku setengah panik. Tapi Salman hanya tersenyum pahit dan menutup pintu dari luar. Klik,
Terkunci. Aku berdiri sendiri di dalam ruangan yang semakin terasa aneh. Lilin-lilin mulai berkedip, dan suara seperti bisikan dalam bahasa asing terdengar dari sudut-sudut gelap. Aku menutup telinga, berlutut, berdoa dalam hati agar ini semua hanya mimpi buruk. Tapi semakin malam, udara semakin berat dan tubuhku mulai menggigil, bukan karena dingin, tapi karena rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Lalu, sesuatu terjadi. Cermin besar di dinding tiba-tiba retak sendiri, tanpa sentuhan. Aku menjerit, tapi pintu tak terbuka. Di balik retakan itu, samar terlihat bayangan seorang wanita mengenakan pakaian pengantin merah darah, wajahnya pucat, dan matanya kosong. Aku mundur sambil menangis, tak tahu lagi harus bagaimana. Siapa dia? Apa ini rumah biasa? Atau apakah aku dinikahi bukan sebagai istri, melainkan sebagai pengganti sesuatu yang lebih mengerikan? Fajar mulai menyingsing, lilin satu persatu padam sendiri. Pintu terbuka pelan, dan Salman berdiri di sana, menatapku dengan sorot mata berbeda, seolah aku telah melewati ujian yang belum ku tahu tujuannya. "Kau masih hidup," bisiknya. "Itu artinya, kau terpilih." Aku gemetar, tubuhku lemas, dan air mata tak terbendung. Tapi jauh di dalam hati, satu pertanyaan terus berulang, apa sebenarnya maksud dari semua ini, dan untuk apa aku sebenarnya dinikahi? Malam mengerikan itu, tubuhku demam selama 2 hari. Aku merasa seperti disentuh oleh sesuatu yang tak kasat mata, dingin, menusuk, dan meninggalkan bekas luka batin yang tak terlihat. Salman tak menjengukku sama sekali. Hanya ada seorang perempuan tua yang datang membawa bubur dan ramuan pahit setiap pagi. Wajahnya selalu tertunduk, seperti menyembunyikan sesuatu. Saat kutanya siapa dia, perempuan itu hanya berbisik lirih, "Aku dulu, istri pertama," katanya sambil berlinang air mata. Kata-katanya membuat darahku membeku. Aku memaksakan diri bangun dan berjalan menyusuri lorong rumah besar itu. Dinding-dindingnya penuh lukisan wanita dengan wajah hampir mirip denganku. Tapi yang paling membuatku menggigil adalah satu lukisan besar di ruang tengah, seorang perempuan Arab dengan gaun pengantin merah, wajahnya pucat, dan matanya kosong seperti yang kulihat di cermin malam itu. Di bawah lukisan itu tertulis, Laila binti Farid al-Rashid tahun 1997 sampai tahun 2018. Dengan napas tertahan, aku kembali ke kamar dan memaksa Salman menjawab semua ini. Siapa perempuan itu? Kenapa wajahnya mirip denganku? Dan kenapa kau kunci aku di ruang aneh itu? Serbuku tanpa jeda. Salman menatapku lama, lalu berkata, "Laila adalah istriku. Dia mati, malam pertama kami. Sejak saat itu, setiap tahun aku menikah, mencari pengganti, mencoba memanggilnya kembali." Suaranya berat, seolah menahan luka bertahun-tahun. "Kau, Nadira, kau yang paling mirip dengannya. Bahkan arwah Laila sendiri yang memilihmu." Aku mundur, napasku tercekat. Jadi aku dinikahi bukan karena aku, tapi karena wajahku yang seperti arwah masa lalu. Aku menangis, bukan karena takut, tapi karena sadar, aku bukan istri, aku tumbal. Aku ingin pergi, lari sejauh mungkin, tapi Salman mendekat. "Kau tak bisa pulang, Nadira. Jika kau pergi, keluargamu akan hancur. Ingat uang itu bukan cuma mahar, itu ikatan. Laila akan marah jika kau meninggalkannya." Kata-katanya mengunci langkahku seperti rantai besi. Malam itu, aku tidur dengan mata terbuka. Takut memejamkan mata karena bayangan Laila mungkin kembali. Tapi jauh di lubuk hatiku, satu hal telah kupastikan, aku harus mencari cara untuk keluar dari rumah ini. Sebelum aku jadi istri yang bernasib sama seperti Laila. Atau lebih buruk, menjadi tubuh baru bagi arwah yang belum rela mati. Malam ketiga di rumah itu, aku mulai merasa tak hanya diintai oleh kenangan Laila, tapi seolah jiwanya benar-benar tinggal di balik dinding rumah ini. Lilin-lilin sering padam sendiri, cermin kamar berembun meski tak ada uap, dan suara perempuan menangis selalu terdengar tiap lewat tengah malam. Aku tak lagi takut. Rasa takutku telah berganti jadi tekad, aku harus tahu kebenaran rumah ini.
Apa yang sebenarnya terjadi dengan Laila, dan kenapa arwahnya tak pernah benar-benar pergi? Saat semua tertidur, aku menyusuri lorong gelap menuju ruang penyimpanan di bawah rumah. Kuncinya kutemukan dalam buku tua yang kuselipkan diam-diam dari rak Salman. Di ruang bawah tanah itu, udara sangat dingin, seperti sedang berdiri di dalam liang kubur. Tanganku menggigil saat membuka satu peti kayu tua, dan di dalamnya, kutemukan benda yang membuat tenggorokanku tercekat, gaun pengantin merah dengan noda darah yang belum kering sempurna. Di sampingnya, cermin tua retak seperti yang ada di ruangan malam pertama. Dan di tengah retakannya, tampak bayangan wajah Laila, tersenyum. Aku mundur, hampir terjatuh, tapi seseorang menangkap lenganku. "Salman, kau tidak seharusnya ke sini, Nadira," katanya lirih. Matanya merah, bukan karena marah, tapi seperti sedang dirasuki sesuatu yang bukan manusia. "Semakin kau mendekat ke masa lalu, semakin Laila akan menginginkanmu." Tanganku berusaha melepaskan diri, tapi cermin tua itu tiba-tiba bersinar dan bergetar hebat. Dari dalamnya, muncul suara, bukan suara manusia. "Biarkan aku masuk, biarkan aku hidup kembali." Dengan seluruh keberanianku, aku menatap Salman. "Kau bukan sedang mencari istri, kau sedang mencari tubuh baru untuk arwah Laila, kan?" Tanyaku tajam. Salman tak menyangkal. Dia mati karena aku. Tapi dia tak mau pergi. Satu-satunya cara agar dia tenang, adalah jika dia hidup kembali dalam tubuh yang dia pilih sendiri. Katanya tenang, namun kalimatnya terasa seperti vonis kematian. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku bukan hanya dijual demi uang, aku dijadikan persembahan. Tapi aku belum menyerah. Saat Salman memalingkan muka, aku ambil pecahan cermin dan menyelipkannya dalam bajuku. Ini belum akhir, ini baru awal. Kalau Laila ingin hidup dalam tubuhku, dia harus tahu, aku juga bisa melawan, bahkan dari dalam neraka sekalipun. Malam kelima, suasana di rumah itu semakin tidak wajar. Angin bertiup dari arah yang tak ada jendela, dinding-dinding mengelupas seperti kulit terbakar, dan setiap langkahku terasa seperti berjalan di atas makam yang belum digali. Salman semakin jarang bicara. Ia seperti orang yang tak tidur selama berhari-hari, dan dari matanya, aku tahu, arwah Laila mulai menguasainya. Kadang ia memanggilku, "Laila," sambil tersenyum lembut, seakan tak sadar bahwa aku bukan perempuan itu. Aku memanfaatkan saat-saat sunyi itu untuk kembali ke ruang bawah tanah, membawa pecahan cermin yang telah kulilit dengan kain. Tapi ketika aku sampai di sana, aku dikejutkan oleh pemandangan paling memilukan, perempuan tua yang dulu memberiku bubur, rebah tak bernyawa di sudut ruangan, di tangannya, tergenggam liontin emas yang bagian belakangnya bertuliskan, "Untuk Laila, dari Ibu." Tuhan, dia adalah ibu Laila. Dan kini, arwah anaknya membunuh tubuh ibunya sendiri. Aku gemetar, bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa Laila tak lagi peduli siapa yang hidup atau mati. Ia hanya ingin kembali. Saat aku mencoba melangkah keluar, pintu terkunci. Salman muncul, wajahnya sudah bukan wajah manusia sepenuhnya. Sorot matanya kosong, seperti boneka yang dikendalikan roh lain. "Saatnya, Nadira," ucapnya. "Dia akan masuk malam ini, saat bulan penuh. Kau harus menerima dia, biarkan dia hidup dalam tubuhmu." Aku teriak sekuat tenaga, "Tubuhku bukan rumah untuk arwahmu. Kalau dia ingin hidup kembali, biar dia rebut sendiri dariku." Dan tepat saat Salman mendekat dengan tangan gemetar, aku menghantamkan pecahan cermin itu ke tengah lantai, mengarah ke titik terang yang selama ini memantulkan bayangan Laila. Ledakan cahaya menyambar ruangan. Jeritan memekakkan telinga menggema, bukan dari mulutku, tapi dari dalam cermin itu. Suara perempuan, suara Laila, ruangan bergetar, cermin pecah sepenuhnya, dan tubuh Salman terpental hingga tak sadarkan diri. Aku tersungkur, tubuhku penuh luka, tapi aku tahu, arwah Laila telah terputus dari dunia ini. Entah untuk selamanya, atau untuk sementara, aku tidak peduli. Yang penting aku hidup, sebagai diriku sendiri. 3 minggu kemudian, aku sudah kembali ke Indonesia. Uang mahar itu kutinggalkan semuanya.
Keluargaku selamat, tapi aku tak pernah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Cukup aku saja yang tahu. Kadang, ketika malam terlalu sunyi, aku masih melihat bayangan pengantin merah di sudut cermin kamarku. Tapi aku tak takut lagi. Karena kini, aku tahu, diriku jauh lebih kuat dari arwah manapun. Dan tubuh ini, hanya milik Nadira. 3 bulan sudah berlalu sejak aku meninggalkan Riyadh. Semuanya tampak normal di luar, aku kembali mengajar di sekolah, adikku melanjutkan kuliah, dan ayahku perlahan membaik. Tapi di dalam diriku, tidak ada yang benar-benar sama. Aku seperti hidup dalam 2 dunia. Tubuhku di sini, tapi jiwaku masih tertinggal di lorong-lorong rumah tua itu, bersama gaun merah berdarah, cermin retak, dan tatapan Laila yang tak pernah bisa kulupakan. Setiap malam, aku bermimpi terjebak di ruang lilin itu lagi. Tanganku terikat, dan suara bisikan Laila terus mengelilingiku. Kau hidup di atas tulangku, Nadira. Kau utuh karena aku hancur. Aku selalu terbangun dengan keringat dingin, lalu menatap cermin di kamarku. Anehnya, sejak aku pulang, satu garis tipis seperti retakan selalu muncul di bagian tengah cermin itu, meski sudah kuganti 2 kali. Awalnya kupikir halusinasi, tapi suatu malam, saat listrik mati, retakan itu bersinar samar, seperti menantiku membuka celah. Suatu sore, seorang wanita asing datang ke rumah. Ia memperkenalkan diri sebagai sepupu jauh Salman yang mencari barang-barang peninggalan keluarganya yang hilang. Tapi saat dia melihat wajahku, ia langsung menunduk, wajahnya pucat. Kau mirip sekali dengan Laila. Suaranya bergetar. Ia lalu menyerahkan sebuah kotak kecil kayu. Ini dikirim dari Riyadh sebelum rumah itu dihancurkan. Ditujukan untukmu. Dalam kotak itu, ada sebuah cermin kecil dengan bingkai perak, dan gaun merah yang dilipat rapi, tanpa setitik pun noda. Jantungku nyaris berhenti berdetak. Saat aku menyentuh cermin kecil itu, suara Laila kembali terdengar, lembut, seakan bukan lagi ingin menyakitiku. Aku tak lagi mencari tubuh. Aku hanya ingin dikenang. Entah dari mana keberanian itu muncul, aku menatap cermin itu dan berkata, aku akan mengingatmu, Laila. Tapi jangan pernah kembali memintaku jadi dirimu. Setelah malam itu, mimpi burukku berhenti. Tapi aku tahu, sebagian dari diriku, telah menyatu dengan kisah yang tak akan bisa diceritakan ke siapapun. Aku kini hidup dengan tenang, tapi selalu membawa cermin kecil itu kemanapun aku pergi. Bukan karena ingin mengenang, tapi sebagai peringatan. Bahwa cinta yang tak selesai, dendam yang tak dimaafkan, dan jiwa yang tak diterima, bisa hidup lebih lama dari kematian itu sendiri. Dan bagi seorang Nadira, cerita ini bukan akhir, melainkan peringatan bahwa tak semua pernikahan yang tampak indah berujung pada kehidupan. Musim hujan datang, dan langit Jakarta dipenuhi awan kelabu. Setiap kali angin bertiup terlalu kencang dan bayangan petir menyambar kaca jendela kamarku, aku merasa Laila masih mengintai. Sudah 5 bulan sejak cermin kecil itu kuterima. Awalnya aku simpan dalam laci, terkunci. Tapi entah kenapa, setiap malam laci itu selalu terbuka sendiri, dan cermin itu selalu berpindah ke atas meja riasku. Tak ada yang memindahkannya, tidak ada yang masuk ke kamarku. Tapi cermin itu seperti memiliki kaki, atau ingatan. Pada suatu malam, aku mendapati wajahku sendiri berubah dalam pantulan cermin itu. Bukan dalam arti fisik, tapi dalam ekspresi. Saat aku menangis, bayanganku justru tersenyum. Saat aku diam, bayanganku bergerak. Aku mencoba menepis semua itu sebagai halusinasi pasca trauma, namun satu kejadian menghancurkan semua logikaku. Adikku melihat Laila berdiri di sudut kamarku. Kak, siapa perempuan berbaju merah yang tadi pagi keluar dari kamar kakak sambil senyum? Tanyanya polos. Aku nyaris menjatuhkan gelas yang sedang kugenggam. Ketakutan mulai merambat dalam keluarga. Ibu sering sakit-sakitan, ayah kembali sulit bicara, dan aku mulai sering berbicara sendiri di malam hari. Bahkan aku mendengar suaraku membalas suaraku. Laila seolah masuk bukan ke tubuhku, tapi ke jiwaku, membelah separuh kesadaranku.
Aku mulai membaca doa-doa, memanggil ustaz, membakar kemenyan yang dulu pernah kubenci. Tapi tak ada yang bisa mengusir sesuatu yang sudah diundang sejak malam pertama pernikahan itu. Puncaknya terjadi saat aku membakar cermin kecil itu di halaman rumah. Api menyala tinggi, dan terdengar jeritan panjang yang hanya aku dan ibu yang bisa dengar. Setelah itu, api padam sendiri, dan di abu cermin itu, tertinggal ukiran nama, Laila binti Farid. Sejak malam itu, suara-suara berhenti. Bayangan menghilang, tapi aku tahu, itu bukan akhir. Karena di dalam mimpiku, Laila datang, tidak lagi meminta tubuhku, tapi menawarkan sesuatu yang lebih mengerikan, gantian, sekarang aku jadi kamu. Dan kamu akan tinggal jadi bayangan. Selamanya, aku terbangun dengan napas tersengal dan seluruh cermin di rumah retak tanpa alasan. Aku tahu satu hal yang pasti, aku tidak bisa lari dari masa lalu. Karena aku bukan hanya pernah menikahi kegelapan, aku telah menyatu dengannya. Dan cerita ini, belum benar-benar selesai. Hari demi hari, aku merasa tubuh ini tak lagi sepenuhnya milikku. Kadang, saat bercermin, aku tak mengenali wajah sendiri. Senyum yang terpampang bukan senyum Nadira. Gerakan tanganku terasa lebih halus, cara bicaraku berubah. Bahkan saat menulis di buku harian, aku menemukan tulisan tangan yang bukan milikku, huruf Arab berisi puisi sedih, penuh kerinduan. Aku tahu itu bukan dari diriku. Itu Laila, yang masih bersemayam, bukan dalam cermin, tapi dalam kesadaranku. Aku mulai mencari bantuan spiritual ke berbagai tempat. Dari kiai, dukun, sampai psikolog. Tapi tak ada satupun yang benar-benar bisa memahami keanehan ini. Seorang ustaz tua hanya berkata lirih padaku, ada dua roh dalam tubuhmu. Jika tak segera dipisahkan, salah satunya akan hilang, atau keduanya hancur. Kata-kata itu terus terngiang, membuat malam-malamku penuh gelisah. Siapa yang akan bertahan, aku, atau dia? Satu malam, Laila muncul dalam mimpiku, tak lagi memakai gaun pengantin, melainkan pakaian harian seperti perempuan biasa. Wajahnya lembut. Aku lelah, aku ingin hidup, Nadira. Kau punya kehidupan yang kuimpikan. Rumah, keluarga, cinta, ucapnya. Tapi aku tak membalas. Di dalam mimpi itu, aku hanya memandangnya sambil menggenggam kalung peninggalan ibunya. Lalu Laila berkata lirih, izinkan aku tinggal, atau bunuh aku dengan tanganmu sendiri. Aku terbangun dengan air mata mengalir deras. Kalung di meja sudah tidak ada. Tapi dalam genggamanku, ada setangkai mawar merah yang sudah mulai layu. Apakah itu nyata, atau hanya mimpi? Tak ada yang bisa kupastikan. Namun hari itu, aku mulai menulis surat. Perpisahan, bukan untuk mati, tapi untuk berjaga-jaga, jika suatu hari orang-orang melihatku bukan lagi sebagai Nadira. Karena rasa takut terbesarku bukan lagi pada arwah, tapi pada kemungkinan bahwa aku mulai menyukai keberadaan Laila dalam diriku. Dan ketika aku berdiri di depan cermin yang kini tak lagi retak, aku melihat dua bayangan, aku dan dia, berdiri berdampingan. Tidak menyerang, tidak menakutkan, hanya menunggu siapa yang akan memutuskan. Apakah aku akan tetap bertahan sebagai Nadira, atau membiarkan Laila hidup kembali melalui diriku sepenuhnya. Suatu malam, aku berdiri di depan cermin untuk terakhir kalinya. Kudekatkan wajahku, mencoba mencari sisa-sisa diriku sendiri. Tapi yang kutemukan hanya mata asing yang menatapku balik, mata yang dulu pernah kupandang dalam lukisan merah berdarah di rumah Salman. Saat itu, aku sadar, Laila sudah tak lagi ingin mengambil tubuhku. Dia hanya ingin diakui, diingat, dan diberi tempat. Dan mungkin, selama ini yang dia cari bukan kehidupan, tapi kedamaian. Maka aku putuskan untuk mengunjungi makamnya. Sendirian, di Riyadh, di tengah padang pasir yang sunyi, aku duduk di depan batu nisannya yang hampir tertutup pasir dan bunga kering. Di sana aku membaca surat Yasin, lalu menguburkan kalung dan cermin kecil yang masih kusimpan selama ini. Aku berbisik pelan, Laila, kau dicintai, meski dunia tak memberimu waktu. Kini, pulanglah dengan tenang.
Angin padang pasir tiba-tiba berembus pelan, seperti jawaban. Setelah itu, hidupku perlahan kembali normal. Tidak ada lagi suara, bayangan, atau bunga layu di tangan saat aku bangun. Tapi aku tetap menyisakan satu bingkai foto kosong di meja kamarku, bukan untuk hiasan, tapi sebagai simbol bahwa dalam hidup, ada luka yang tak bisa dihapus, hanya bisa diterima. Dan aku, Nadira, adalah bukti bahwa cinta, arwah, dan keputusasaan bisa hidup berdampingan dalam tubuh satu manusia, asalkan tak saling menguasai. Kini, jika ada yang bertanya, apakah kau bahagia menikah dengan pria Arab itu? Aku hanya akan tersenyum samar dan menjawab, aku pernah menikah dengan cinta yang tertinggal di antara dua dunia. Dan mungkin, hanya aku yang tahu bagaimana rasanya. Kisahku bukan cerita biasa, ia adalah kisah perjanjian gaib, pernikahan tanpa cinta, dan malam pertama yang tak akan pernah diceritakan oleh siapapun, kecuali oleh jiwa yang selamat.